Berhenti, pria kekar setengah baya di sampingnya meraung. Dia menyerang ke depan dan mencakar Lu Ming. Suatu kekuatan yang mengerikan menekan Lu Ming. Jelaslah bahwa orang ini merupakan tokoh terkemuka di kerajaan Kaisar Surgawi. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia melempar Ao Luan dan mundur dengan cepat, menghindari serangan pria paruh baya itu. Paman ke-6, beri dia pelajaran. Beri dia pelajaran. Ao Luan menstabilkan tubuhnya dan meraung. Pria parubaya itu menatap Lu Ming dan berkata, "Adik kecil, kau terlihat sangat muda, tetapi kultivasimu sangat mendalam. Aku sangat mengagumimu. Aku juga sangat gembira melihat mangsa. Adik kecil, mengapa kau tidak menemaniku untuk beberapa gerakan?" Hehe, Lu Ming mencibir. Setelah memukul yang muda, yang tua akan keluar. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya dan menunjukkan bahwa dia adalah seorang kaisar puncak. Di sisi lain, pria parubaya itu adalah seorang kaisar surgawi. Meskipun dia adalah seorang kaisar surgawi bintang 1, dia jauh di atas para kaisar agung puncak. Sekarang setelah dia meminta Lu Ming untuk bertukar beberapa jurus dengannya, jelaslah bahwa dia sedang menggertaknya. Namun, itu hanya kaisar surgawi bintang 1. Mengapa Lu Ming takut? Sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum yang tidak bisa dijelaskan. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena senior telah mengundangku, bagaimana mungkin junior ini berani menolak?" Anda setuju? Pria parubaya dan kedua pria tua itu tercengang. Mereka awalnya mengira Lu Ming tidak akan berani menerima tantangan dan akan mundur saat menghadapi kesulitan, menyerah untuk memasuki kolam esensi naga. Mereka tidak menyangka Lu Ming benar-benar setuju. Kilatan dingin melintas di mata pria parubaya itu. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memberi Lu Ming pelajaran. Lu Ming dipilih oleh naga leluhur. Tentu saja, dia tidak berani berniat membunuh Lu Ming. Namun, tidak apa-apa untuk memberinya pelajaran. "Haha, adik kecil, kamu sangat heroik. Perhatikan baik-baik." Pria parubaya itu tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Tubuhnya melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia kemudian mencakar Lu Ming. Dia telah menggunakan 80% kekuatannya dalam serangan cakar ini. Hampir dapat dipastikan bahwa dia dapat mengalahkan Kaisar Puncak. Ledakan, Lu Ming juga melayangkan pukulan ke arah pria parubaya itu. Dia benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Benar-benar pemarah. Pria parubaya itu berkata dengan nada meremehkan. Seorang Kaisar Agung yang hebat berani melawan Kaisar Surgawi secara langsung. Jika ini bukan kebodohan, lalu apa? Wah, kedua serangan itu bertabrakan. Pada saat ini, tinju Lu Ming memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Dao seorang penguasa. Saat keduanya bertabrakan, Lu Ming melesat keluar dengan jalur dominasi. Ekspresi pria parubaya itu langsung berubah. Matanya melotot dan dia tampak sangat terkejut. Dan EBCP, pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan mengalir ke arahnya. Pada saat kritis ini, dia melepaskan semua kekuatannya, tetapi sudah terlambat. Dengan suara keras, tubuh lelaki setengah baya itu seperti karung yang rusak, terpental ribuan mil sebelum ia sempat menstabilkan tubuhnya. Ia memuntahkan seteguk darah, dan salah satu lengannya bengkok hingga tak bisa dikenali. Apa? Di samping, Ao Luan dan kedua lelaki tua itu semuanya tercengang. Satu gerakan. Lu Ming hanya menggunakan satu gerakan untuk mengirim pria parubaya itu terpental dan menyemburkan darah. Pria parubaya itu adalah seorang kaisar surgawi. Beberapa di antara mereka tidak dapat memahaminya. Lu Ming sama sekali tidak terkejut. Ketika dia menggunakan kekuatan penguasanya, itu sudah cukup untuk menekan atau bahkan membunuh Kaisar Langit Bintang 1. Baru saja, pria parubaya itu ceroboh dan tentu saja bukan tandingan Lu Ming. Mengaum, pria parubaya itu meraung dan berubah menjadi naga sejati. Kekuatan naga yang besar menyebar dan menerkam Lu Ming. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Lu Ming bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Basis kultivasi Lu Ming jelas hanya pada alam Kaisar Agung. Tubuh naga besar itu menerkam kepala Lu Ming dalam sekejap. Kau benar-benar ingin dipukuli, Lu Ming berkata dengan dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu keemasan, seperti dewa yang menguasai dunia. Asyik. Ia berubah menjadi cahaya ungu emas dan menyerang lawannya. Pada saat yang sama, cahaya ungu emas itu mengembun menjadi tombak panjang.
Ini adalah tombak yang dipadatkan dari Dao dominasi. Tombak itu kuat, abadi, dan tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Lu Ming menarik senjatanya. Tombak ini tidak hanya berisi kekuatan jalan dominasi, tetapi juga kekuatan tubuh fisik. Pria parubaya itu berteriak. Tanduk naga di kepalanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dua sinar cahaya ilahi melesat keluar dan menebas Lu Ming seperti bilah pedang surgawi. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menyerang dengan cakar naganya, yang menyatu menjadi cakar naga emas dan mencakar Lu Ming. Beberapa serangan dilancarkan pada saat yang bersamaan. Pria parubaya itu telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, ketika serangannya bertabrakan dengan tombak panjang Lu Ming, ekspresinya berubah. Serangannya terus runtuh sementara tombak panjang Lu Ming menghancurkan serangannya semudah mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, menyerangnya. Tubuh naga pria parubaya itu menyusut dengan cepat saat dia mundur dengan panik. Namun, dia tidak dapat menghindari serangan Lu Ming dan terkena tombak panjang Lu Ming di pinggangnya. Pria parubaya itu menjerit mengerikan saat tubuhnya terpental puluhan ribu mil jauhnya. Ia menabrak gunung tandus, menyebabkan asap dan debu memenuhi udara. Desis desis desis. Ao Luan dan kedua lelaki tua itu menarik napas dingin. Kali ini, pria parubaya itu bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, ia tetap terlempar oleh tombak Lu Ming. Ia hancur total. Dari mana datangnya pemuda ini? Kekuatannya terlalu mengejutkan. Mereka baru bereaksi setelah waktu yang lama. Itu hanya pertarungan biasa, kamu terlalu agresif. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan dingin. Dia tidak mati. Lu Ming mengerutkan bibirnya dan tidak ambil pusing. Wajah lelaki tua itu muram. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah suara leluhur naga. Itu datang dari istana. Kemudian, sebuah sosok muncul di langit. Sosok ini bukan entitas nyata, tetapi proyeksi naga leluhur. Kami memberikan penghormatan kepada leluhur. Ekspresi Ao Luan dan kedua lelaki tua itu berubah. Mereka berdiri dan memberi hormat. Lu Ming adalah seseorang yang kuincar. Apakah kau keberatan dengan keputusanku? Naga leluhur melirik Ao Luan dan kedua lelaki tua itu. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru menundukkan kepala. Aku tidak berani, aku tidak berani. Apakah kamu meragukan penilaianku terhadap orang lain? Kata Zulong. Tidak, Patriark, sama sekali tidak. Mata Patriark seperti obor. Kedua lelaki tua itu berkata dengan cepat. Ao Luan juga tidak berani bersuara. Jika Lu Ming benar-benar orang yang tidak berguna, dia akan berjuang demi kolam esensi naga apapun yang terjadi. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Lu Ming terlalu mengejutkan. Tak perlu dikatakan, Lu Ming telah membunuh seorang tirk surgawi dalam hitungan detik. Itu terlalu mengerikan. Biarkan aku beritahu kau, Lu Ming baru berkultivasi kurang dari 200 tahun. Kata Zulong. Apa? Kurang dari 200 tahun. Kali ini, Ao Luan dan kedua lelaki tua itu hampir mati ketakutan. Mereka tidak akan pernah ragu bahwa naga leluhur akan berbohong kepada mereka. Demi Tuhan, dia baru berkultivasi kurang dari 200 tahun, dan dia mampu menghancurkan kaisar surgawi. Monster macam apa ini? Benar-benar ada orang seperti itu di dunia. Tidak heran jika naga leluhur memilih Lu Ming untuk memasuki kolam esensi naga. Ao Luan kini tunduk dan tidak berani bersuara sedikit pun. Dibandingkan dengan Lu Ming, dia hanyalah sampah. Lu Ming, mungkinkah dia adalah Lu Ming yang telah dikenal sebagai alam surga dan keajaiban nomor satu alam purba di generasi muda selama lebih dari 100 tahun? Orang yang telah menjadi kaisar dengan banyak hukum. Salah satu lelaki tua itu bergumam. Tiba-tiba, ekspresinya berubah seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Tidak buruk. Zulong mengangguk. Itu dia. Itu benar-benar dia. Ao Luan dan kedua lelaki tua itu sangat terkejut. Jika Anda tidak keberatan, Anda boleh pergi. Zulong melambaikan tangannya. Ya, kedua lelaki tua itu dan Ao Luan membungkuk dan memberi hormat. Kemudian, mereka mundur dan terbang puluhan ribu mil jauhnya. Mereka membantu lelaki setengah baya itu berdiri dan pergi dengan cepat. Lu Ming, ikut aku. Zulong tersenyum, lalu berbalik dan terbang ke kanan. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit.
Ia mengira bahwa leluhur naga sudah lama mengetahui situasi ini, tetapi ia sengaja tidak menunjukkan dirinya agar Lu Ming mengambil tindakan dan memperlihatkan kekuatannya, agar Ao Luan dan yang lainnya tidak merasa tidak puas. Mereka mengikuti naga leluhur dan tiba di sebuah lembah. Ada tirai cahaya di pintu masuk lembah. Jelas ada formasi yang menyegel tempat itu. Naga leluhur melambaikan tangannya dan formasi itu terbuka. Lu Ming melangkah masuk. Ada pusaran di lembah. Lu Ming, masuklah. Di balik pusaran itu ada kolam sumsum naga. Kolam itu berisi saripati sumsum naga yang secara alami lahir di dunia. Kolam itu hanya terbuka sekali setiap 10.000 tahun. Jika kau menyerap saripati sumsum naga, itu akan cukup untuk meningkatkan tubuhmu dan mencapai alam kaisar surgawi. Kata Zulong, itu dapat membantu tubuhku menerobos ke alam kaisar surgawi. Lu Ming terkejut. Ini luar biasa. Sekarang dia berada di tahap akhir dari level kelima dari teknik misterius 7 dewa. Jika dia ingin berkultivasi ke level ke-6, dia harus menggunakan harta karun terbaik dan perlahan-lahan berkultivasi sendiri. Bahkan jika Lu Ming sangat berbakat, akan sulit baginya untuk menerobos tanpa kultivasi selama ribuan tahun. Sekarang, dia bisa membuat terobosan dengan bantuan kolam esensi naga. Jelas bahwa nilai kolam esensi naga itu tinggi. Tidak mengherankan bahwa Ao Luan ingin mencari masalah dengan Lu Ming. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming memberi hormat kepada naga leluhur dengan hikmat. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Situasinya mendesak sekarang. Leluhur suci Blue Deard belum mati. Meskipun hanya sedikit garis keturunannya yang tersisa, Moke pasti akan menemukan cara untuk membantunya pulih. Selain itu, tempat itu akan segera dibuka. Kamu adalah satu-satunya variabel sekarang. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Zulong berkata, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tempat itu akan segera dibuka. Satu-satunya variabel. Lu Ming bingung. Apa artinya ini? Lalu, apa itu pembukaan langit yang disebutkan oleh leluhur dewa orang luar? Lu Ming menyadari bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasinya, ia semakin tahu banyak hal. Namun, semakin banyak pula hal yang tidak ia ketahui. Tampaknya ada banyak rahasia di dunia ini yang tidak dia pahami. Namun, naga leluhur tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi. Kamu boleh masuk. Ya. Lu Ming mengangguk dan melangkah maju, memasuki pusaran itu. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di tempat yang indah. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat luas. Saat Lu Ming masuk, dia mendengar suara raungan naga. Ini, Lu Ming mengamati gua bawah tanah dan menemukan pemandangan yang sangat menakjubkan. Dinding gua ini dipenuhi dengan tanda berbentuk naga, yang tidak tampak seperti ukiran manusia. Tanda tersebut lebih tampak alami dan jelas. Selain itu, ada beberapa tanaman obat spiritual dan tanaman obat suci yang tumbuh di sekitar gua. Semuanya berbentuk seperti naga sungguhan yang kecil, merayap di mana-mana. Di tengah gua, ada sebuah kolam kecil berisi cairan berwarna emas. Raungan naga terdengar dari kolam itu. Lu Ming melihat dan menemukan ada 9 naga emas sejati berenang di kolam. Tidak, itu bukan naga sungguhan, melainkan bentuk energi yang terkondensasi. Esensi yang dipancarkannya sangat padat. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Kolam saripati naga terbentuk secara alamiah oleh langit dan bumi. Alam sungguh menakjubkan. Lu Ming menghela napas. Kemudian, ia menanggalkan pakaiannya dan memasuki kolam saripati naga. Ia duduk bersila, dan air di kolam itu kebetulan berada di atas kepalanya. Begitu Lu Ming memasuki kolam saripati naga, air berubah menjadi naga-naga kecil sejati yang menggeliat ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga Lu Ming mulai menggunakan 7 teknik misterius dewa untuk menyerap tenaga dalam kolam saripati naga dan melembutkan tubuhnya. Energi dalam kolam esensi naga diserap oleh Lu Ming dan meresap ke setiap bagian tubuhnya. Di setiap sel, tubuh fisik Lu Ming meningkat pesat. Setidaknya beberapa ratus kali lebih cepat dari kecepatan kultivasinya yang biasa. Lu Ming berkultivasi dengan sepenuh hati, melupakan segalanya dan waktu. Ia menyingkirkan segalanya dan berkultivasi dengan sepenuh hati. Waktu berlalu begitu cepat. Hari demi hari berlalu dan bulan demi bulan pun berlalu. Ketinggian air di kolam saripati naga juga menurun perlahan-lahan. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Mengaum.
Tiba-tiba, terdengar suara raungan naga dari tubuh Luming. Kemudian, terdengar suara tulangnya bergetar. Suara getaran bertambah kuat dan aura di tubuh Luming bertambah kuat. Ledakan. Akhirnya terjadilah ledakan besar. Aura mengerikan memenuhi gua itu. Kaisar Surgawi, ini adalah tekanan seorang Kaisar Surgawi. Luming akhirnya berhasil mencapai tingkat ke-6 dari teknik misterius 7 dewa. Kekuatan fisik Luming telah sepenuhnya mencapai ranah Kaisar Surgawi. Sekarang, Luming dapat menekan Kaisar Surgawi bintang 1 biasa hanya dengan kekuatan fisiknya. Selain kekuatan dari jalan dominasi, kekuatan Luming telah meningkat ke tingkat yang lain. Luming terus berkultivasi selama 2 bulan untuk mengkonsolidasikan kultivasinya sebelum mengakhirinya. Astaga, Luming menghela napas panjang. Paru-parunya bergerak dan raungan naga keluar dari tenggorokannya. Aku dan naga benar-benar ditakdirkan. Luming tersenyum dan bangkit untuk merasakan situasi di tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan penghancur dan ki darahnya bergejolak seperti sungai besar. Alam Kaisar Surgawi. Setelah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, Luming akhirnya berhasil menembus alam Kaisar Surgawi. Namun, dialah yang pertama kali berhasil melakukannya di jalur kultivasi fisik. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Luming bergumam dan meninggalkan tempat itu. Ketika dia keluar dari pusaran itu, ada kilatan cahaya di langit. Proyeksi naga leluhur muncul. Sepertinya aku sudah berhasil. Zulong tersenyum. Terima kasih banyak, senior. Senior, sudah berapa lama aku berkultivasi? Luming menangkupkan tinjunya dan bertanya. 3 tahun, kata Zulong. Sudah 3 tahun, Luming bergumam. Apa kau benar-benar ingin pergi? Pergilah. Jika ada sesuatu, aku akan datang kepadamu. Kata Zulong. Ya, Luming mengangguk. Dia memang ingin segera pulang. Dia ingin kembali dan melihat bagaimana keadaannya. Luming meninggalkan tempat itu bersama naga leluhur. Ia pergi menemui Xuan Feng dan Xuan Xiang dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Ia pergi ke kota kuno di dekatnya dan meninggalkan sarang Zulong dengan mengambil formasi teleportasi. Setelah meninggalkan sarang Zulong, Luming muncul di utara wilayah surgawi Taiking. Ia kemudian mengambil susunan teleportasi lain dan menuju ke kota 2 dunia. Luming kembali ke kota 2 dunia 2 hari kemudian. Derajat. Pekerjaan ubin pertama yang dilakukan Luming saat dia kembali ke kota 2 dunia adalah mencari alam semesta abadi. Luming, Kaisar Surgawi Hang Yu sangat gembira melihat Luming. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Luming ditangkap oleh ras alien, banyak orang mengira Luming dalam bahaya besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming akan tiba-tiba muncul di kota 2 dunia setelah lebih dari 100 tahun. Luming, bagaimana kamu kembali? Suara Kaisar Surgawi Hang Yu bergetar karena kegembiraan. Luming sangat tersentuh. Dia menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Leluhur suci hati darah, leluhur suci ras non-manusia, leluhur naga. Kaisar Surgawi alam semesta abadi sangat terkejut, dan dia tampaknya mencerna informasi ini. Di alam surga, ada banyak Kaisar Surgawi yang tidak tahu tentang keberadaan naga leluhur. Kaisar Surgawi alam semesta abadi adalah salah satunya. Sekarang setelah dia mengetahui begitu banyak rahasia, dia tentu perlu mencernanya. Kaisar Surgawi alam semesta abadi terkejut. Dia tidak menyangka Lumemege akan mengalami begitu banyak hal di alam dewa jahat. Luming, kau sudah berhasil mencapai alam Kaisar Surgawi. Mata Kaisar Surgawi membelalak saat dia mengamati Luming. Dia bisa merasakan bahwa darah dan ki Luming melonjak dengan cara yang mencengangkan. Tubuh fisikku telah mengalami terobosan. Aku beruntung mendapatkan bantuan dari leluhur naga. Kalau tidak, aku akan membutuhkan setidaknya 1000 tahun lagi. Kata Luming. Bagus bagus bagus. Kaisar Surgawi alam semesta abadi mengucapkan beberapa kata, baik. Senior, bagaimana situasi saat ini? Luming bertanya. 3 tahun lalu, sejumlah besar kultivator kuat tiba-tiba muncul di alam surga. Mereka datang ke kota 2 dunia dan medan perang lain untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka mengaku berasal dari medan penindasan penjara. Tampaknya mereka berasal dari medan penindasan penjara yang datang bersama Anda dari medan dewa jahat. Dengan bantuan para muster dari alam penjara, kekuatan tempur alam surga telah meningkat pesat.
Dalam beberapa tahun terakhir, untuk beberapa alasan, ras alien telah bersembunyi dan tidak mengambil inisiatif untuk bertarung. Mereka telah menjadi defensif. Selama bertahun-tahun, kami telah mengirim orang keluar kota dan membuntuti mereka ke kamp ras alien di sisi lain medan perang. Masih ada pasukan yang menyerang di sana. Kaisar Surgawi Hang Yu menjelaskan. Ras alien benar-benar berubah menjadi pertahanan. Lu Ming sedikit tertegun. Bahkan dengan bantuan medan penekan penjara, kekuatan alam surga secara keseluruhan masih belum sebaik ras alien. Makhluk non-manusia tidak akan bersembunyi seperti kura-kura untuk bertahan. Mungkinkah orang luar ingin mempertahankan kekuatan mereka dan melancarkan serangan skala penuh setelah hati darah leluhur suci pulih? Petik 2. Jantung Lu Ming tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Ia memikirkan kemungkinan ini dan tatapannya berubah serius. Kemungkinan ini adalah yang tertinggi. Lu Ming, beberapa temanmu juga mengikuti angkatan darat untuk menyerang ras alien. Mereka ingin menangkap tokoh penting musuh dan bertanya tentangmu. Kata Kaisar Surgawi Hang Yu. Temanku, jantung Lu Ming berdegup kencang. Kemungkinan besar itu adalah Dandan, Gelembung, dan sebagainya. Senior, saya akan pergi melihatnya. Kata Lu Ming. Ya, hati-hati, ikuti aku. Kaisar Surgawi Hang Yu berkata sambil terbang menuju tembok kota. Itu, Lu Ming. Nes, siapa yang kulihat? Lu Ming. Bukankah Lu Ming ditangkap oleh ras alien? Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah semua ini hanya rumor? Sepanjang jalan, mereka yang melihat Lu Ming tercengang dan terdiam. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Lu Ming ditangkap oleh ras alien dan menyebabkan keributan besar di wilayah surgawi Taiking. Bakat Lu Ming terlalu tinggi dan banyak orang menaruh harapan besar padanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditangkap oleh ras alien. Itu adalah kerugian besar. Banyak orang mengira bahwa Lu Ming telah ditangkap oleh ras alien selama lebih dari 100 tahun dan kemungkinan besar dia sudah mati. Mereka tidak menyangka dia akan muncul di kota dua dunia. Ketika mereka mencapai tembok kota, Kaisar Surgawi Hang Yu memerintahkan anak buahnya untuk membuka formasi dan Lu Ming terbang keluar. Setelah terbang keluar dari kota dua dunia, Lu Ming meledak dan terbang menuju sisi lain medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekosongan itu meledak terus-menerus. Kecepatannya cepat sekali. Mereka yang melihat kecepatan Lu Ming terkejut. Dalam sekejap mata, Lu Ming menghilang dari pandangan semua orang. Mengingat kecepatan Lu Ming saat ini, dia terlalu cepat. Tidak lama kemudian, sebuah kamp militer tanpa akhir muncul di depannya. Pada saat ini, pertempuran hebat sedang berlangsung. Di sisi alam surga, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang perkemahan non-manusia, dan pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit. Pada saat ini, perkemahan non-manusia diserang oleh tentara alam surgawi. Panglima bala tentara alam surgawi ini tak lain dan tak bukan adalah Dandan. Saat itu, basis kultivasi Dandan telah mencapai puncak alam Kaisar Agung. Setelah lebih dari 100 tahun berkultivasi, Dandan juga berhasil menembus dan mencapai alam Kaisar Surgawi. Mengikuti di belakang Dandan adalah Gelembung, Roh Phoenix, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya. Setelah lebih dari 100 tahun, kultivasi semua orang telah meningkat pesat. Sebagian besar dari mereka telah memasuki wilayah Kaisar Sejati. Selain itu ada pula beberapa ahli lain dari alam surga. Membunuh, Dandan meraung dan berubah menjadi kura-kura raksasa, bertarung melawan Kaisar Surgawi ras asing. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, tetapi jelas bahwa Dandan lebih kuat. Pihak lain sama sekali bukan tandingannya dan ditekan oleh Dandan. Ada seorang pangeran dari ras alien di kamp militer ini. Aku harus menangkapnya dan bertanya kepadanya tentang keberadaan Lu Ming. Aku bahkan bisa menukarnya dengan Lu Ming. Dandan mengirim pesan kepada semua orang. Dulu, saat Lu Ming ditangkap, pihak lain berteriak bahwa mereka tidak bisa menyakiti Lu Ming. Oleh karena itu, mereka masih punya harapan bahwa dia belum mati. Bubbles dan yang lainnya melancarkan serangan ganas. Basis kultivasi Bubbles juga telah mencapai alam Kaisar Agung, dan dia bahkan telah mencapai alam Kaisar Agung Bintang 3. Saat ini, Bubbles telah menguasai Dao yang agung, dan penggunaan ruang waktunya telah mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi. Tubuhnya berkedip-kedip, dan sejumlah besar makhluk asing terpenjara.
Beberapa yang lebih lemah langsung dibalikkan pada waktunya, kembali ke tahap yang lebih lemah dan mudah dibunuh. Bahkan kaisar yang hebat pun akan merasa sulit bertahan hidup selama basis kultivasi mereka tidak terlalu jauh di atas gelembung. Di kedalaman perkemahan, sesosok alien berambut ungu tengah mengawasi dengan dingin. Orang ini adalah kenalan Lu Ming, pangeran ras alien, Mo Tianluo. Teman Lu Ming, mari kita lihat bagaimana kalian mati. Mo Tianluo mencibir lalu mengirim pesan kepada Kaisar Surgawi yang sedang bertarung dengan Dandan. Kaisar Surgawi tiba-tiba bertukar beberapa pukulan dengan Dandan dan mundur. Mundur, lindungi pangeran. Sang Tirk Surgawi asing meraung saat dia mundur. Jika kau ingin pergi, maka tinggallah. Dandan mengejar, tetapi pihak lain juga sangat cepat. Dia mundur ke sisi Mo Tianluo dan mundur bersama Mo Tianluo. Dandan dan yang lainnya mengejar mereka dan membunuh sejumlah besar ras alien di sepanjang jalan. Berhenti. Tiba-tiba Dandan meminta berhenti. Mengapa kamu tidak melanjutkannya? Seseorang merasa bingung. Lebih baik berhati-hati. Pihak lain tampaknya sengaja memancing kita ke sini. Kalau ada jebakan, kita akan kena masalah. Mari kita mundur dulu. Lagi pula, Dandan telah hidup lama dan sangat teliti. Yang lainnya mengangguk. Mereka tidak mengejarnya, melainkan mundur. Di depannya, Mo Tianluo juga berhenti, tatapannya dingin. Kau tidak mengejar, cukup teliti, tapi apakah dia pikir ini akan berhasil? Bunuh mereka semua. Mo Tianluo meraung. Wus. Setelah mendengar raungan Mo Tianluo, tanah tiba-tiba meledak, dan banyak sosok terbang keluar. Mereka semua berasal dari ras asing. Dua di antara mereka memiliki aura yang luar biasa kuat dan sebenarnya merupakan pembangkit tenaga listrik di alam Kaisar Surgawi. Ras alien memang telah menyiapkan penyergapan di sini. Ayo pergi. Ekspresi Dandan berubah dan dia meraung. Semua orang terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Kau ingin pergi? Jangan pernah berpikir tentang itu. Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi hari ini. Ekspresi Mo Tianluo sangat ganas. Ketika dia mengetahui bahwa orang-orang ini adalah teman-teman Lu Ming, dia sudah berencana untuk membunuh mereka semua sekaligus. Di dunia dewa jahat, Lu Ming telah membuatnya kehilangan muka. Dia membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Kejar mereka dan bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Mo Tianluo meraung. Membunuh. Para makhluk asing itu mengejar Dandan dan yang lainnya dengan kecepatan yang luar biasa, terutama tiga pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, yang dengan cepat menutup jarak antara mereka dan Dandan. Meskipun Dandan berada di tahap Kaisar Surgawi, yang lainnya tidak berada di tahap Kaisar Surgawi. Tentu saja, kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Surgawi asing. Ruang waktu berubah kembali ke wujud aslinya, tubuh Pao Pao membesar, memancarkan lapisan cahaya aneh yang menyelimuti semua orang, menyebabkan kecepatan mereka meningkat pesat. Pada saat yang sama, Dandan muncul di belakang angkatan darat dan melambaikan tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan memasuki ruang angkasa. Cangkang kura-kura besar muncul di udara dan menghalangi di depan ras alien. Merusak. Tiga kaisar surgawi asing datang lebih dulu dan melancarkan serangan yang mengerikan. Meskipun Dandan kuat, basis kultivasinya masih di alam Kaisar Surgawi Bintang 1. Di sisi lain, ada tiga orang, dan salah satunya telah mencapai alam Kaisar Surgawi Bintang 2. Mereka yang dapat berkultivasi ke alam Kaisar Surgawi semuanya adalah para jenius yang tak tertandingi. Sangat sulit bagi mereka untuk bertarung di atas level mereka. Dengan bakat Dandan, dia hanya dapat menekan lawan dengan level yang sama. Masih mustahil baginya untuk bertarung di atas levelnya. Dia bertarung 1 lawan 3, jadi wajar saja dia tidak sebanding dengan mereka. Cangkang kura-kura yang telah dipadatkannya terus-menerus hancur. Dandan mundur sambil bertarung, terus-menerus membentuk tempurung kura-kuranya untuk memberi waktu bagi Bubble dan yang lainnya. Semua orang melesat di langit bagai garis-garis cahaya. Tak lama kemudian, mereka telah terbang puluhan ribu mil jauhnya. Mereka tiba di kamp militer lain, di mana tentara alam surgawi juga sedang menyerang ras alien. Bubbles dan yang lainnya sangat gembira. Semuanya, cepat ke sini dan bantu. Ouyang Wushuang meraung. Ada juga pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi di pasukan alam surgawi ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka akan datang dan membantu.
Namun, para ahli tiba-tiba terbang meninggalkan Kam satu demi satu. Kau ingin menyelamatkan mereka. Dalam mimpimu, tahan mereka. Kekuatan-kekuatan asing itu mati-matian menahan tentara alam surgawi. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit, dan sulit bagi mereka untuk berpisah untuk membantu. Hahaha, berhentilah bermimpi jika kau ingin orang lain menyelamatkanmu. Kekuatan suku Dewa Jahatku jauh lebih kuat darimu. Kau mengerti, kami akan bersikap defensif untuk sementara waktu. Jangan pikir kami takut padamu. Mo Tianluo tertawa. Pada saat ini, 3 kaisar surgawi asing telah menerobos serangan Dandan dan mendekatinya. Jangan pikir aku takut padamu. Bunuh saja. Dandan sangat marah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pagoda kecil. Pagoda kecil ini memancarkan tekanan yang sangat besar. Prajurit surga Dao. Saat itu di Pulau Dewa Void, Dandan telah diberi 4 prajurit Dao surgawi. Namun, dengan kultivasinya saat ini, dia hanya dapat mengendalikan 1 prajurit Dao surgawi paling banyak. Itulah prajurit Dao surga. Menyebarlah. Ekspresi ketiga kaisar surgawi asing berubah dan mereka pun berpencar. Ledakan. Prajurit Dao surgawi gemetar dan menyerang ke depan. Tirk surgawi bintang 2 bergegas mendekat dan mengayunkan kapak perangnya, beradu keras dengan prajurit Dao surgawi. Tirk surgawi bintang 2 dari ras non-manusia terlempar ke belakang oleh getaran hebat, dan pagoda kecil juga terlempar ke belakang. Dulunya dia adalah kaisar surgawi bintang 1, dia dapat mengendalikan prajurit surgawi Dao dan berperang melawan kaisar surgawi bintang 2. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, 2 raja surgawi asing lainnya menerkam ke arah gelembung dan yang lainnya. Ekspresi Dandan berubah drastis. Bubble dan yang lainnya tidak memiliki kaisar surgawi dan tidak sebanding dengan kaisar surgawi. Jika kaisar surgawi berhasil melewati mereka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dandan menggertakkan giginya dan mengendalikan prajurit Dao surga untuk menyerang 2 kaisar surgawi. Aku lawanmu. Kaisar surgawi bintang 2 itu mencibir dan bergegas lagi, mengayunkan kapak perangnya dan membunuh ke arah Dandan. Dandan tidak punya pilihan selain mengendalikan tentara Dao surgawi dan menyerang pihak lain. Dengan basis kultivasi Dandan, bahkan jika dia mengendalikan prajurit Dao surgawi, dia hanya bisa melawan 1 kaisar surgawi bintang 2 paling banyak. Dia benar-benar tidak bisa menghentikan 2 kaisar surgawi bintang 1 lainnya. Tidak bagus, kalian lari, berpencar dan lari. Dandan meraung. Sekarang, lebih baik jika seseorang bisa melarikan diri. Jika kamu ingin pergi, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kaisar surgawi non-manusia mencibir. Dia sangat cepat dan mengejar gelembung dan yang lainnya dalam sekejap mata, mengirimkan serangan telapak tangan. Blokir. Seorang tetua meraung dari dalam angkatan darat. Ia memiliki kultivasi seorang kaisar puncak, dan ia melepaskan kekuatan penuhnya saat ia menyerang kaisar surgawi yang bukan manusia. Selain itu, lebih dari selusin ahli juga menyerang kaisar surgawi. Mereka semua merupakan kaisar-kaisar agung tingkat tinggi, para elit angkatan darat. Ledakan. Serangan dari kedua belah pihak saling bertabrakan. Namun, kaisar surgawi tetaplah kaisar surgawi. Bahkan selusin penguasa agung tingkat tinggi yang bekerja sama bukanlah tandingannya. Di sisi alam surga, selusin kaisar agung tingkat tinggi terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Terutama mereka yang kultivasinya lebih lemah, tubuhnya meledak dan mereka mati di tempat. Pada saat ini, kaisar surgawi asing lainnya telah mendekati gelembung, Feng Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan lainnya. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Ayo kita bertarung dengannya. Ouyang Wushuang, Long Chen, dan yang lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dengan mata merah. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati dalam pertempuran. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya ungu emas terbang dari kejauhan. Cepat, terlalu cepat. Dalam sekejap mata, cahaya ungu keemasan terbang di atas. Itu adalah tombak ungu keemasan. Itu sangat tajam dan menusuk kaisar surgawi asing dengan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Tirk surgawi non-manusia berubah saat dia merasakan bahaya. Dia meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga, menghantam tombak ungu emas. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan bumi, tombak ungu emas itu meledak. Tubuh Tirk surgawi asing itu bergetar hebat dan dia mundur dengan cepat.
Dia mundur ratusan mil dengan satu tangan dan tangan lainnya terus-menerus gemetar, berdarah. Kita terselamatkan. Bubbles, Ouyang Wushuang, Long Chen, dan Phoenix Spirit sangat gembira. Tampaknya seorang senior dari alam surga telah tiba. Siapa ini? Sang Raja Surgawi asing meraung. Orang yang akan membunuhmu. Suara dingin terdengar. Kemudian, cahaya ungu emas menyala dan sebuah sosok muncul di kehampaan. Lu Ming, ini Lu Ming. Ketika mereka melihat sosok itu, Huang Ling, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya awalnya tercengang. Mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya, lalu mereka sangat gembira. Itu Lu Ming. Mereka ada di sini dan mereka benar-benar melihat Lu Ming. Bukankah Lu Ming ditangkap dan dikirim ke alam dewa jahat? Mengapa dia muncul di sini? Mereka masih ingin menangkap orang penting dari pihak lain dan menanyakan informasi Lu Ming. Semua ini terlalu tidak terduga. Kalau begitu, Lu Ming baru saja menyelamatkan mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Cahaya tombak tadi telah memaksa Kaisar Surgawi mundur dan melukainya. Saudara Lu Ming, gelembung berteriak karena terkejut. Hahaha, Lu Ming, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Hahaha. Dandan tertawa makin liar. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Diam-diam dia menghela napas lega saat menyadari bahwa semua orang baik-baik saja. Lu Ming, itu kamu. Tak jauh dari situ, sorot mata Mo Tianluo tampak dingin dan penuh dengan hasrat membunuh yang ganas saat dia menatap Lu Ming. Mo Tianluo tentu tahu bahwa seluruh medan penindasan penjara telah menghilang setelah pertempuran. Dia juga tahu bahwa orang-orang dari medan penindasan penjara telah datang ke alam surga. Mo Tianluo, sungguh kebetulan. Aku akan mengantarmu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Hahaha, kata-kata yang besar sekali. Bunuh dia. Mo Tianluo berteriak dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Lu Ming. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat dan bahkan dapat menekan pangeran pertama, ada beberapa raja surgawi di sini. Dia ingin Lu Ming mati di sini hari ini. Membunuh. Kedua kaisar surgawi bintang 1 berteriak dan bergegas menuju Lu Ming. Lu Ming, hati-hati. Huang Ling dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berseru. Namun, mata Lu Ming tenang dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Cahaya ungu emas terpancar dari tubuhnya dan mengembun menjadi tombak ungu emas. Asyik, ototnya bergetar, dan tubuhnya melesat menuju salah satu kaisar surgawi bintang 1 dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekarang tubuh fisik Lu Ming telah menembus alam kaisar surgawi, otot-ototnya dapat bergetar 10 miliar kali dalam sekejap. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu tampaknya berubah menjadi lubang hitam, dan semuanya hancur. Ledakan, tombak panjang itu mengayun dan menyapu ke arah Kaisar Surgawi Bintang 1 itu. Ini, tombak Lu Ming menebas. Dewa Surgawi asing itu merasa sangat takut, seolah-olah dia akan dihancurkan oleh tombak ini. Ia berteriak histeris dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, tetapi sia-sia. Wah! Tubuh Tirk surgawi non-manusia itu bagaikan karung pasir yang telah dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil, beterbangan kemana-mana. Mata semua orang terbelalak. Bukan hanya Dandan, Bubble, Huang Ling, dan yang lainnya, melainkan pasukan surgawi yang tengah berperang melawan ras alien di kejauhan juga ikut terkejut. Itu adalah Tirk surgawi, tetapi dia dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik dan meledak di udara. Dampaknya terlalu kuat. Mo Tianluo bahkan lebih tercengang. Beberapa tahun yang lalu, di alam dewa jahat, Lu Ming pernah menantang gulungan umur panjang. Meskipun ia kuat saat itu, ia hanya sedikit lebih kuat dari pangeran pertama. Meskipun ia tak terkalahkan di antara para kaisar agung, masih ada celah antara dirinya dan sang raja surgawi. Namun, hanya dalam waktu singkat, Lu Ming dapat meledakkan Tirk surgawi dengan satu tembakan. Kekuatan tempur semacam ini terlalu mengerikan. Kekuatan itu meningkat terlalu cepat dan membuatnya merasa takut. Pada saat ini, kaisar surgawi non-manusia lainnya hampir mati ketakutan. Dia dengan cepat mundur. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ayo pergi, Lu Ming berkata dengan dingin. Otot-ototnya bergetar dan dia berlari ke depan. Dalam beberapa tarikan napas, dia berhasil menyusul alien itu. Selamatkan aku. Sang Raja Surgawi asing meraung dan menyerbu ke arah Sang Raja Surgawi Bintang 2.
Dia ingin Kaisar Surgawi Bintang 2 itu menyelamatkannya, tetapi dia mengendalikan para prajurit Dao Surgawi dengan sekuat tenaga, terus-menerus membombardir pihak lain, sehingga pihak lain kesulitan untuk mendapatkan kesempatan membantu. Lu Ming telah tiba. Tombak panjangnya menyapu dan menyelimuti radius 10.000 mil. Sang Tirk Surgawi asing tidak dapat menghindar, dan dia mengeluarkan raungan putus asa saat melawan. Namun, dia hanyalah seorang Kaisar Surgawi Bintang 1. Bagaimana dia bisa menghalangi serangan Lu Ming? Tombak panjang itu melesat, dan dia mengikuti jejak anggota suku asing itu dan terlempar ke udara. Lu Ming melintas dan menyimpan gelang penyimpanan pihak lain. Lari. Saat Lu Ming menyerbu ke arah alien itu, Mo Tianluo sudah melarikan diri dengan panik. Sisa angkatan darat mengikutinya dan melarikan diri. Hentikan dia demi pangeran ini. Kau mendengarku? Mo Tianluo memerintahkan bawahannya. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Sungguh lelucon. Jika mereka berhenti untuk menghentikan Lu Ming, mereka akan mati. Siapa yang sebodoh itu? Pada saat ini, Lu Ming sedang mengejar Mo Tianluo. Mo Tianluo sangat takut hingga hampir menangis. Dia meraung dengan marah, hentikan dia. Hentikan dia. Jika kau berani menentang perintahku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Namun, ras alien lainnya berlari lebih cepat darinya. Sepertinya tidak ada yang membantumu. Sebuah suara dingin datang dari belakang Mo Tianluo. Mo Tianluo sangat terkejut hingga dia melompat. Lu Ming, tolong ampuni aku. Mo Tianluo menjerit. Dia sudah ketakutan setengah mati dan tidak berani melawan sama sekali. Kau sudah mencoba membunuhku dan teman-temanku berkali-kali. Apakah mungkin aku bisa mengampunimu? Lu Ming mencibir. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan Mo Tianluo. Mo Tianluo menjerit kesakitan dan tubuhnya berubah menjadi debu. Dia meninggal. Ledakan. Pada saat ini, Kaisar Langit Bintang 2 mengerahkan seluruh kemampuannya. Setelah bertukar pukulan dengan Dandan, dia memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Dandan meraung dan mengendalikan prajurit Dao Surga untuk mengejar pihak lain dengan sekuat tenaga. Sinar cahaya yang kuat meledak dari prajurit Dao Surga dan melesat ke arah pihak lain. Adapun Lu Ming, dia juga mengeluarkan kecepatannya secara maksimal dan mengejar pihak lain. Bunuh semua orang luar. Pada saat ini, Bubbles, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya memimpin pasukan mereka dan mengejar ras asing yang melarikan diri. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Selain itu, Kaisar Surgawi Bintang 2 itu diikuti oleh Dandan, jadi sulit baginya untuk menunjukkan kecepatannya sepenuhnya. Tak lama kemudian, Lu Ming menyusulnya. Suara mendesing. Lu Ming melemparkan tombak panjang yang dipadatkan dengan cara mendominasi ke arah Raja Surgawi Bintang 2 dari suku asing dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata ketiga dari Dewa Langit Bintang 2 itu menembakkan seberkas cahaya penghancur yang bertabrakan dengan tombak panjang Lu Ming. Meskipun ia berhasil menangkisnya, ia tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Dengan cara ini, Dandan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar dan mengendalikan prajurit Dao Surgawi. Menara kecil itu berubah menjadi menara raksasa, memancarkan tekanan Dao Surgawi yang besar, dan menekan pihak lain. Tombak penghancur besar muncul di tangan Lu Ming. Sekarang tubuh fisik Lu Ming telah mencapai alam Kaisar Surgawi, dia dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan prajurit Dao Surgawi. Otot-otot di telapak tangan Lu Ming bergetar hebat, dan tombak kehancuran besar juga bergetar hebat. Tekanan Dao Surgawi menyebar. Suara mendesing. Lu Ming tiba dan menusukkan tombak penghancur besar. Dewa Langit Bintang 2 dari ras alien itu menangkis serangan Dandan. Ia mengayunkan kapak raksasanya dan menebas Lu Ming. Dentang. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, tubuh Sang Tirk Surgawi Bintang 2 itu bergetar hebat, dan ia terpaksa mundur sambil memuntahkan seteguk darah. Satu gerakan saja dan dia terluka. Terlebih lagi, kapak perang di tangannya mulai retak. Kaisar Surgawi Bintang 2 memang jauh lebih kuat daripada Kaisar Surgawi Bintang 1. Namun, ia tidak memiliki prajurit Dao Surgawi. Di sisi lain, Lu Ming saat ini dapat melawan Kaisar Surgawi Bintang 2 hanya dengan tubuh fisiknya dan tombak penghancur besar. Dengan tambahan Dao penguasa, kekuatan tempur Lu Ming sepenuhnya berada di atas Kaisar Surgawi Bintang 2. Membunuh.
Lu Ming melolong panjang dan menyerang maju lagi. Pada saat yang sama, Dandan juga mengendalikan prajurit Dao Surga dan menyerbu. Dikepung oleh Lu Ming dan Dandan, pihak lain bahkan lebih kalah. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, itu akan sia-sia. Setelah nyaris menghalangi beberapa gerakan, tombak Lu Ming menghantam tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua. Kemudian, ia mengendalikan prajurit Dao Surga untuk menekan dan membunuh orang ini sepenuhnya.